Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Imam Ghazali yang sudah kita tahu semuanya nggih para hadirin, bahwa kalau kita itu kata Al-Imam Abul Hasan Asyadzili mursyid thariqah Asyadziliyah Kubrah. Jadi seluruh mursyid-mursyid thariqah niku khusus thariqah Syadziliyah, guru dari para guru itu adalah Al-Imam Abul Hasan Asyadzili. Al-Imam Abul Hasan Asyadzili itu pernah berkata, "Man kana lahu hajah," siapa yang memiliki hajat, memiliki kebutuhan, atau dia ingin sesuatu, ingin segera dia dapatkan, falyatawassal bil Ghazali, maka tawassullah dengan Imam Ghazali. Niki kita baca kitabnya. Dan keyakinan guru-guru kita niku, kalau kita baca kitab seorang ulama, maka ulama tersebut hadir bersama kita. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, nah, kalau masih ingat di pertemuan yang lalu itu kita membahas tentang akhlak-akhlak. Niki akhlak-akhlak dibagi, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama, dan akhlak kita kepada diri sendiri. Akhlak kita kepada diri sendiri sudah kita bahas. Yang ingin tahu lebih lanjut ataupun yang ingin mengulang lagi pelajarannya, silahkan tonton di Khalwatul Khair channel. Nah, karya Mas Slamet nih, insyaallah. Jadi yang mau tambahan ilmu di situ bisa dilihat lagi rekamannya. Kemudian kita sudah membahas juga bagaimana akhlak kita dengan sesama kita. Ini sudah kita bahas, alhamdulillah. Dan inilah enaknya kita kalau belajar kepada para ulama. Alhamdulillah. Jadi belajar kepada para ulama itu ibarat gini, para hadirin. Jenengan pilih makan makanan yang sudah jadi atau dimasak dulu. Masak dulu atau yang sudah dihidangkan ke jenengan. Masya Allah, pasukan ribet di sini. Yang masak dulu atau yang sudah dihidangkan nih. Kita dikasih pilihan. Niki ayamnya enak, pokoknya halal nggih. No micin. Nah, ndak pakai micin, enak. Siap tinggal santap. Atau jenengan dikasih bahan mentahnya, dikasih ayam yang belum matang, dikasih bumbu-bumbu. Jenengan pilih yang mana kira-kira? Udah siap santap nggih? Siap santap gitu. Pasti kita pilih yang siap santap karena kita manusia anti ribet. Ndak mau kita itu merepotkan diri sendiri. Makanya kita pilih itu. Sama juga dalam berprinsip agama. Ketika kita itu mengikuti para ulama, ibaratnya apa yang diajarkan kepada kita oleh para ulama, ilmu-ilmu tersebut sudah rampung, tinggal santap. Tanpa diramu lagi, tanpa dimasak lagi. Ya ibarat hidangan itu tinggal santap. Tapi kalau kita, jangan pakai ulama, yang harus dipakai adalah Al-Quran dan Sunnah. Gayamu. Itu gayanya luar biasa nih. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya kalau istilahnya dikasih bahan mentah, makanan mentah nih, bahan baku. Kalau dia bisa masak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa masak, hancur akhirnya masakannya. Makanannya jadi tidak karu-karuan. Makanya yang paling enak itu apa? Ikuti para ulama. Karena ini pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka kita ikuti. Imam Ghazali salah satu di antaranya. Coba para hadirin yang dirahmati Allah, kita itu ingin tahu akhlak-akhlak mulia. Terus kita cari mulai satu-satu dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Halo. Jenengan baca dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Cari akhlak-akhlak mulia. Niki ribet napa mboten niki? Ribet napa mboten? Ribet satu-satu. Jangankan mau nyari akhlak yang mulia, baca Quran saja jarang itu.
Nggih. Imam Ghazali sudah mengambil intisari dari Al-Quran, mengambil intisari dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dirangkum dalam sebuah kitab. Kita tinggal baca, kita fahami, kita amalkan. Amin Allahumma. Amin. Gampang toh? Gampang. Ini yang kita cari. Inilah enaknya kita mengikuti ulama. Oleh karena itu, insya Allah doa kita selalu mudah-mudahan kita selalu mengikuti para ulama kita. Mudah-mudahan hidup mengikuti para ulama, mati pun tetap mengikuti para ulama, dan insya Allah di akhirat dikumpulkan bersama para ulama. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah. Nah, ini mungkin saya review lagi supaya ingat. Jadi garis besarnya akhlak itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah adalah tidak menyakiti orang lain, itu akhlak. Tidak menyakiti orang lain, ini akhlak yang paling rendah. Dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tapi tidak menyakiti orang lain, ini akhlak yang paling rendah. Yang lebih tinggi lagi, memberikan manfaat kepada orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada orang baik, dia baik dengan orang tersebut. Niki tingkatan yang kedua. Tidak menyakiti orang lain dan memberikan manfaat kepada orang lain. Tingkatan yang ketiga, yang paling tinggi adalah bersabar atas perlakuan buruk orang lain, kemudian membalasnya dengan kebaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan inilah sifatnya para nabi dan para wali. Gimana nggih? Ini sudah banyak nih contoh-contoh yang kita bahas. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi ya, para rasul, para wali juga, masya Allah. Sabar, disakiti, difitnah, dihina, itu tidak membalas. Bahkan tidak membalas maksudnya tidak membalas dengan keburukan yang sama, tapi dibalas malahan dengan kebaikan. Ini sudah kita bahas banyak ya, insya Allah jenengan sudah full contoh. Nah, tinggal diingat-ingat lagi aja. Ngaten nggih? Nggih. Nah, sekarang ini secara umumnya garis besarnya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas rincian-rinciannya. Jadi Imam Ghazali ini masya Allah luar biasa pinter beliau. Beliau bukan hanya memberikan kita ringkasan-ringkasan secara garis besar aja, tapi juga diberikan contoh-contoh bagaimana akhlak yang mulia itu secara praktis, secara teknis. Kalau ini kan tidak menyakiti orang lain, ini gambarannya seperti apa? Mungkin kita ya istilahnya kalau yang bacaannya banyak, ngajinya sering, ya mungkin bisa dapat banyak contoh, bisa banyak dengar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin kalau kita yang kurang baca karena sibuk dan lain sebagainya, maka kita perlu nopo, kalau istilahnya niki juknis, kalau istilah perusahaan, petunjuk teknis. Oke, harusnya seperti apa? Kalau di kantor istilahnya apa Pak Hanif? SOP, oh, standard of procedure. Masuk harus jam 7, pulang jam 4. Selama di sana harus begini, makannya jam sekian. Selama bekerja tidak boleh ngerokok dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh, ya seperti itu. Imam Ghazali juga memberikan kita gambaran contoh-contoh seperti itu. Gimana akhlak itu dalam implementasinya, kita praktekkan akhlak itu seperti apa. Nah, di pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya secara umum niki saya sebutkan mawon poin-poinnya supaya tidak lama. Yang pertama, senang ketika melihat orang lain senang dan susah ketika melihat orang lain susah. Niki satu. Jangan orang lagi takziah kita bikin acara senang-senang. Ini kurang pas nih, kurang akhlak. Orang lagi senang-senang kita sedih-sedihan. Wah, niki salah juga nih.
Jadi menyesuaikan perasaan yang sama. Orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang susah, mau kita senang-senang. Usahakan kita juga merasa ibah dan prihatin dengan keadaan mereka. Misalnya nih, contoh. Kemudian tawadhu. Nah, tawadhu itu yang kedua. Tawadhu niki pun ngertos sedaya nggih. Tawadhu niku rendah hati, tidak sombong. Nggih Pak Teguh nggih? Masya Allah. Yang penting Pak Teguh semangat, semua semangat insya Allah. Kemudian yang ketiga, menghormati tiang sepah. Oke, termasuk akhlak. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ini prinsip Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampaikan juga, kalau ada anak muda yang hormat kepada orang tuanya, insya Allah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari janjinya Kanjeng Nabi, seorang anak yang hormat kepada orang tua itu nanti pada saat dia tua, dia akan dihormati oleh anak-anak muda pada saat itu. Amin Allahumma. Amin. Jadi dia harus merasakan tua. Makanya umurnya panjang. Niki kata Imam Ghazali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian apa? Selalu tersenyum, terlalu sumringah, selalu napa? Istilah mesem gimana? Sumeh. Nah, enak pokoknya lihat orangnya itu enak. Ngangeni. Masya Allah. Kalau saya itu nggak ada Pak Teguh, saya nggak enak saya. Agak galau saya di majelis kalau enggak. Orangnya suka senyum, Masya Allah. Ya pada umumnya panjenengan semuanya orang-orangnya senang senyum semuanya, Insya Allah. Insya Allah semuanya bisa memandang senyumnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang suka senyum itu orang yang Masya Allah dia itu enak, perawakannya enak, dengan orang juga menyenangi orang, itu istilah orangnya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Nggih. Selanjutnya itu mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang berseteru atau lebih daripada itu. Walau bil mubalaghati wa ziyadati fil kalam, meskipun upayanya untuk mendamaikan itu ada micin-micinnya. Nah, istilahnya ditambah-tambah. Jadi kalau bahasa kita ini berbohong gitu. Berbohong demi kebaikan. Nah, ini termasuk yang boleh. Ada dua orang berseteru, ini keras. Gimana cara melunakkannya? Kalau kita bicara fakta, wah nanti ndak rampung-rampung ini acaranya. Permusuhan mereka ini tidak akan rampung-rampung. Dan ini sudah pernah saya contohkan dulu. Saya pernah mengurus orang Indonesia nikah dengan orang Mesir. Perempuannya orang Indonesia, orang Bogor, suaminya orang Mesir. Ini istrinya ini Masya Allah, setiap bicara pasti caci maki suaminya pakai bahasa Indonesia, tapi suaminya tidak paham. Saya sebagai mediator. Jadi dia ini tidak tahu diri, pokoknya caci maki tok isinya. Masya Allah. Yang suaminya pakai bahasa Arab, ngomong ke istrinya gini, wah ini wanitanya ini, wah pokoknya tidak bagus lah. Tapi saya terjemahnya bagus. Dia bicara begini, Masya Allah, saya terjemahkan. Kamu ini adalah suami yang tanggung jawab. Wah, bohong tuh itu. Iya bohong, niki bohong. Berbohong bohong, niku bohong. Tapi demi apa? Kebaikan. Kalau saya bicara fakta saat itu bunuh-bunuhan tempat itu mungkin. Kamu suami tanggung jawab, kamu orang baik. Cuma kamu kalau boleh agak sedikit ya suaranya jangan terlalu keras kalau pas bicara. Bagus. Jadi cara masuknya seperti itu. Kamu juga istri yang soleha, nurut sama suami. Padahal enggak.
Nah kayak gitu, akhirnya berdamai. Nah, nanti sebulan lagi saya dipanggil lagi, suruh nerjemahkan lagi, berantem lagi soalnya. Nah niki, jadi walau bil mubalaghah, meskipun kita itu ya mengada-ngada lah istilahnya, tapi demi kebaikan. Karena Islam itu cinta damai, ngaten nggih? Ya termasuk niki insyaallah kita akan masuk ke tahun politik, ya insyaallah. Kita semuanya, keluarga kita, sahabat-sahabat kita semuanya damai. Kalaupun ada yang berseteru tentang pilihan parpol, pilihan calon, usahakan segera diselesaikan. Ngerti nggih? Karena urusan itu kalau tidak selesai di dunia akan panjang nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, itu termasuk bohong yang dibolehkan, nggih. Dengan tujuan mendamaikan atau juga dengan tujuan apa? Menyelamatkan nyawa, itu juga boleh. Ada orang yang dicari sama gerombolan orang ingin dibunuh. Terus orang ini sembunyi di tempat kita. Kamu lihat ndak orang dengan ciri-ciri ini? Oh ndak, saya ndak lihat. Niku bohong. Tapi boleh. Karena apa? Demi kemaslahatan orang ini supaya tetap hidup. Itu boleh. Tapi kalau penjahat jangan. Itu namanya sekongkol niku. Tapi orangnya ini bukan orang jahat. Mungkin ada berseteru dengan kelompok atau ya tawuran dan lain-lain, ini kan bukan penjahat biasanya. Seperti yang barusan terjadi niki di kota Manado niki, masya Allah, antar agama ini istilahnya memang harus ditertibkan juga ya. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niki ada aksi bela Palestina, itu bentrok dengan orang-orang Laskar Manguni namanya. Laskar Manguni ini orang Kristen, jadi mereka bentrok. Yang satu bela Palestina, yang satu bela Israel. Jadi orang-orang Manado ini ya sangat fanatik sama Israel. Jadi mereka bikin acara di waktu yang bersamaan, tempat yang berbeda, tapi akhirnya bentrok. Kalau seperti ini misalnya, kita kedatangan orang yang dikejar dengan parang misalnya ke rumah kita. Mana kamu lihat orang ini? Bohong enggak apa-apa, karena memang ya konteksnya bukan penjahat, dia orang baik-baik, tidak masalah. Ya meskipun itu orang, mohon maaf, bukan agama Islam, tetap harus dilindungi. Kecuali dia kafir harbi, seorang kafir, orang istilahnya non muslim yang memerangi orang Islam, ya seperti tentara-tentara Zionis niku, nah itu boleh. Dalam kondisi perang di sana itu boleh. Tapi kalau orang non muslim yang hidup bersama dengan itu harus dilindungi juga seperti orang muslim. Ngaten nggih? Nah, kemudian juga bohong yang dibolehkan juga itu katanya bohong kepada istri juga boleh. Nah, tapi ini jangan diperlebar masalahnya, ini bahaya nih. Ini bohong kepada istri ini maksudnya untuk menyenangkan hati istri, bukan menyembunyikan rahasia dari istri. Wah, itu bahaya nih kok. Ngaten nggih? Misalnya makanan istri kurang enak, tapi kita makannya lahap. Supaya apa? Hatinya istri apa? Senang. Iya. Gimana makanannya, enak atau enggak? Wah, masya Allah, enggak ada makanan lebih enak daripada ini. Wah, itu. Saya cantik enggak? Saya cantik enggak? Kamu adalah putri bidadari di dalam hatiku. Wah, padahal yang lain masih banyak yang cantik misalnya gitu. Nah, itu boleh menyenangkan hati istri, tapi menyembunyikan sesuatu dari istri bohong misalnya. Gaji kamu berapa? 1 juta, padahal 10 juta. 9 juta buat apa? Wallahu alam. Ngaten nggih? Nggih, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian selanjutnya, ini sampai jam berapa nih? Mas Ade, sampai jam berapa insyaallah? Jangan jam 1. Atau tanya Mas Pak Teguh ya. Pak Teguh sampai jam berapa Pak Teguh nih? Sampai jam biru kan siap. Nah Pak, ini sekarang jam 9:30 sampai jam, ya sebelum jam 10 selesai nggih? Nggih, insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang selanjutnya adalah tidak suka
menyambung lidah. Jadi kabar dari orang tidak usah disambung-sambung menjadi satu, itulah Indonesia. Enggak gitu. Maksudnya apa yang tidak perlu disampaikan lebih baik tidak disampaikan, gitu maksudnya. Apalagi hal tersebut bisa menyebabkan konflik dan permasalahan, itu lebih baik kita tutup mulut dan tidak ikut menyampaikan. Sebab apa? Sebab orang yang suka menyebarkan informasi yang tidak manfaat, apalagi yang membuat orang marah, itu sama halnya dengan seorang yang adu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sudah tahu di hadisnya. Orang yang adu domba itu termasuk orang yang melakukan dosa besar, yang mendapatkan ancaman yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada orang di zamannya di dalam kubur diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena apa? Karena yamshi bin namimah, karena dia semasa hidupnya suka mengadu domba orang, diazab di dalam kuburnya. Bahkan ada sebuah hadis, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk ke dalam surga qattat. Qattat itu adalah orang yang adu domba. Niki bahaya napa mboten niki? Bahaya napa mboten? Bahaya niki, makanya hati-hati nggih. Jadi ya tidak perlu kita itu istilahnya memperkeruh keadaan, membuat orang yang hatinya itu, mohon maaf, hatinya itu damai, hatinya tidak bermasalah dengan orang, tapi ketika ketemu dengan kita dia benci dengan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Niki termasuk adu domba niki. Usahakan kita itu ketika kita kedatangan orang atau berjumpa dengan orang yang mungkin hatinya kurang bagus, suka benci orang lain, menjadi cinta kepada orang lain. Niki yang paling bagus nih. Tapi jangan orang yang tidak punya masalah dengan orang, tapi karena kita punya masalah dengan orang, dia pun ikut bermasalah dengan orang itu. Halo? Paham gak? Paham, insya Allah paham. Makanya orang yang, mohon maaf, orang yang bodoh itu adalah orang yang memperlebar masalah. Dia masalahnya cuma dengan satu orang, tapi ditambah masalahnya dengan orang-orang lain. Bukan cuma itu, dipanggil juga orang-orang supaya ikut dalam masalah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tapi kita juga ya istilahnya tetap dengan orang-orang seperti itu kita tetap berhusnuzon, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam pernah terjadi paceklik, kemarau panjang. Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah Nabiyun Kalim, Nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah meminta hujan dan langsung dapat balasan dari Allah. Balasannya kurang lebih yang artinya, yang maknanya, hujan tidak akan diturunkan. Kenapa? Karena di dalam kaummu terdapat orang yang suka adu domba. Fi qaumika namam, ada orang yang suka adu domba. Jadi orang yang suka adu domba, yang suka nopo memindah informasi yang membuat kerusuhan, membuat orang-orang benci samanya, itu penyebab Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di dalam kaummu itu terdapat orang yang suka adu domba. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, semua kaumnya dikumpulkan, kemudian menjelaskan kepada mereka firman Allah bahwa di tengah-tengah kita ini ada orang yang suka adu domba sehingga Allah tidak turunkan hujan. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Karena Nabi Musa alaihissalam menyampaikannya dengan cara yang bagus,
Ternyata orang yang suka adu domba ini tergerak hatinya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung bertobat kepada Allah dari dosa adu domba. Subhanallah, tidak lama kemudian hujan turun. Alhamdulillah, hujan turun. Hujan turun langsung. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan jawaban yang kurang lebih maknanya bahwa mana'tukum al-matara bisababin namam wa anzaltu alaikumul matara bisababi taubatin namam. Masya Allah. Aku, ya kurang lebih maknanya saya tidak hafal nih. Ya ini makna secara umum mawon nggih. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah melarang, menghalangi hujan itu turun karena ada orang yang suka adu domba. Tapi Allah menurunkan hujan itu disebabkan taubatnya orang yang suka adu domba. Itu taubatnya nih yang menjadi penyebab turunnya hujan. Makanya kita tetap husnuzon kepada orang siapapun dia, meskipun dia ahli maksiat, meskipun dia mungkin belum menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap kita husnuzon supaya hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah. Masih ada waktu nih insyaallah. Singkat-singkat mau nih. Akhlak yang selanjutnya, tidak memboikot saudara kita, saudara muslim, lebih dari 3 hari. Boikot itu maksudnya apa? Tidak diajak bicara, tidak disapa, tidak dikunjungi, tidak ditawari makan, tidak dibagikan rokok. Nah ini biasanya kalau ketemu bagi-bagi rokok, ketemu dia sekarang tidak bagi rokok. Niki boikot namanya, boikot rokok. Biasanya sapa, ketemu sapa, assalamualaikum, tidak sapa. Ini boleh tidak kita memboikot saudara kita? Boleh, demi memberikan pelajaran kepadanya, tidak apa-apa. Misalnya dia melakukan kesalahan, kita ingin ngasih dia pelajaran. Biasanya kan seperti itu. Kita kalau tidak senang sama orang, mungkin ada kata-katanya yang kurang bagus, perlakuannya yang buruk, ya kita itu diam-diam. Nanti kan dari perubahan sikap kita itu dia akan paham, oh ada kesalahan yang saya lakukan. Itu tujuannya boleh, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Niki ajaran syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Jadi kalau sudah 3 hari harus berbaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, dia memboikot, meninggalkan saudaranya, fauqa salatin, lebih daripada 3 hari. Lanjutan hadisnya dikatakan, yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Mereka berjumpa, ini berpaling, itu juga berpaling, artinya tidak tegur sapa. Wa khairuhuma, dan yang paling baik dari mereka berdua ini, alladzi yabda'u bisalam, yang lebih pertama kali memberikan apa? Salam. Yang lebih pertama menyapa, niki yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pakai gengsi-gengsi ketika ada masalah dengan orang, apalagi sudah bertahun-tahun gitu. Ya Allah, niki bahaya niki Pak. Ya saya ingatkan diri saya, kemudian kepada panjenengan, kalau kita itu benci sama orang, kalau kita itu benci sama orang, usahakan bencinya kita itu jangan sampai membuat hubungan kita putus. Benci dalam hati kepada terhadap sifatnya itu tidak masalah, tapi jangan sampai putus hubungan. Karena ketika kita memutuskan hubungan kita dengan orang, apalagi dia saudara kita, apalagi kerabat kita, apalagi orang tua kita, saudara kita, maka doa-doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Amal-amal kita tidak akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap hari Senin, setiap hari Kamis amal itu diangkat. Tapi kalau ada orang yang berseteru, apa kata Allah? Anziru hadzaini hatta yastaliha.
Jangan angkat amal mereka berdua ini sampai mereka itu apa? Berdamai dulu baru diangkat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ya sudah, biarkan itu dalam hati. Tidak usah membuat kita itu memutuskan hubungan kita dengan saudara kita. Dan jangan pakai gengsi. Gengsi di dunia ini bikin repot di akhirat nanti. Rugi. Gimana pembadan? Rugi. Sudah, lepaskan gengsi, lepaskan ego. Saya kan yang kakaknya, saya kan yang lebih tua, saya kan orang tuanya. Kadang-kadang gitu. Ya, kadang-kadang gengsi itulah yang membuat kita terhalangi untuk berdamai dengan saudara kita. Mudah-mudahan hati kita semuanya selamat. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga ada sebuah hadis, man aqala musliman athratahu aqalallahu athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memaafkan kesalahan saudara muslimnya, maka Allah akan memaafkan kesalahannya kelak nanti di hari kiamat. Amin Allahumma. Kita ini baik sama orang kok, tapi kok orang jahat sama kita. Kalau kita maafkan, maka dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Niki istimewa napa mboten niki? Istimewa. Dosanya banyak nggih? Dosanya banyak nggih? Banyak dosanya. Cara untuk supaya dosa kita ini dimaafkan, diampuni oleh Allah, maafkan sesama kita. Niki caranya. Selain istighfar, selain taubat, niki cara yang paling ampuh niki. Kita rela tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi kita maafkan saudara kita, maka niscaya dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki menurut saya niki pun cekam niki. Insyaallah sudah cukup nggih. Iya, nanti terlalu banyak nanti bingung nanti. Diamalkan sedikit-sedikit insyaallah, mudah-mudahan manfaat. Dan semoga semua yang hadir di sini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita di tahun depan ya, di hari-hari yang akan datang selalu dijaga lisannya oleh Allah, dijaga perbuatannya oleh Allah, dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari diri kita tidak melakukan, tidak berbicara apapun kecuali yang baik, yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita selalu digempulkan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua urusan-urusan dunia kita yang mungkin kurang lancar dilancarkan oleh Allah, yang kurang urusan-urusan dunia kita yang mungkin susah, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua hajat, semua doa-doa kita, niat-niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah.